Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai program kerja Departemen Keilmuan yang bernama podcast dalam episode kedua, yakni kita akan membahas mengenal auditing dan penerapannya. Nah, di depan saya sudah ada narasumber kita gitu. Ia merupakan lulusan sarjana akuntansi syariah, lulusan pertama di akuntansi syariah, dan lulusan pertama juga yang lulus pertama gitu maksudnya tuh, karena memang dia merupakan lulusan yang ya bisa dibilang 7 semester sudah mungkin leha-leha ya Kak ya. Leha-leha. Semester 7 udah leha-leha. Jadi pas semester 8 tinggal nunggu wisuda aja. Nah, ia bernama Saudara Refli Maihendra. Saudara. S akun. Ya Kak ya. Mantap. Selamat siang. Oke. Santai. Nah, mungkin di acara podcast kita kali ini bakal ngobrol secara santai itu dan secara menarik juga terkait tema yang akan kita bahas nih Kak. Kita akan membahas tema mengenai audit nih khususnya nih. Nah, mungkin rekan-rekan yang dari Fakultas FEBI ataupun juga mahasiswa UIN lainnya, mahasiswa UIN yang dari jurusan lain yang ingin bertanya-tanya nih, apa sih audit itu? Nah, mungkin kita akan mulai pertanyaan pertama ya Kak ya. Dari kita, yakni apa sih audit itu menurut Kak Refli gitu? Tanya dulu. Santai. Ini kita sambil santai, jadi minum makannya bebas. Karena program kerja yang paling santai itu podcast sebenarnya. Lanjut. Podcast nggak ada yang tegang-tegang, podcast nggak ada yang formal. Iya. Lihat Om Deddy kan podcastnya gimana, santai. Iya, santai. Ya. Audit itu kalau misalkan secara keilmuan, secara teori itu kan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Ya, menurut saya juga sama aja sih, dia sistemnya kita memeriksa laporan keuangan. Pokoknya laporan keuangan yang ada di perusahaan kita periksa dari mulai neraca, terus laba rugi, terus laporan posisi perubahan modal, terus laporan posisi perubahan posisi perubahan posisi keuangan, terus ada modal juga dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh keuangan yang ada di perusahaan itu kita audit juga. Kita periksa lah ininya, apakah ada materialitas itu ibaratkan seperti fraud atau kesalahan yang ada di laporan keuangan. Kesalahannya berupa apa aja? Banyak. Misalkan ada selisih sedikit antara laporan keuangan di akhir periode dan di awal periode. Kalau misalkan ada selisih, itu biasanya bisa dibilang dia fraud atau misalkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Misalkan ada selisih ya. Kalau misalkan nggak ada, ya udah berarti dia baik laporan keuangan. Balance lah, biasanya kan balance. Betul. Jadi berarti dalam pekerjaan audit itu intinya sebagai pengontrol gitu. Karena ya yang tadi mungkin Kak Refli bicarakan gitu, bahwa tugas auditor itu memang untuk mengecek bahwa apakah laporan keuangan itu balance atau tidak menurut dari pelaporannya gitu ya Kak ya. Baik atau pokoknya kita juga bisa lihat kondisi perusahaan dari cara kita mau dari audit. Kita kelihatan kok perusahaan itu sehat atau mengalami ya berarti kayak manusia lah ya, sakit atau misalkan mengalami penurunan pendapatan atau mengalami kenaikan pendapatan. Itu bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Iya. Terus juga hasil dari audit, itu nanti sangat berguna dan sangat dibutuhkan sekali oleh yang pertama itu pemegang saham. Pemegang saham tuh pasti mereka tuh sangat membutuhkan itu sekali untuk pertimbangan mereka memberikan sahamnya di periode selanjutnya, misalnya gitu. Terus atau enggak itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari pihak komisaris atau dari direktur itu juga sangat dibutuhkan sekali. Terus bagi pihak eksternal kayak misalkan selain pemberi saham ada lagi pemberi modal, karena akan ada atau kreditur lah, misalnya gitu.
Berarti pada dasarnya auditor itu untuk mengecek laporan keuangan ya kayak untuk Ya, disajikan intinya kepada gitu. penilai seperti itu Nilai, kayak misalkan atau mempertimbangkan misalnya. betul, misalkan kayak seperti halnya direksi gitu, jajaran direksi, terus para pemegang saham yang biasanya itu diinformasikan pada saat RUPS mungkin seperti itu ya kan? Betul. LPS juga butuh. Hmm. Tapi tergantung sih. Biasanya kebanyakan perusahaan itu butuhnya bukan RUPS sih, kebanyakan buat periode pergantian tahun biasanya atau periode pergantian itu kepengurusan kayak gitu. Oh iya siap. Jadi tergantung kebutuhan, tapi balik lagi sih, Hmm. itu tergantung kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan ini ingin mengetahui nih Kak, Apa? terkait di kantor akuntan publik. Untuk kantor akuntan publik itu jasa apa aja sih yang ditawarkan dari kantor akuntan publik kepada para konsumen gitu? Kalau untuk jasa itu banyak sih. Jasa itu banyak. Banyak ya. Saya nggak terlalu apa banget soalnya gitu ya. Saya serba fokus banget sih, fokus ke audit aja sih. Kalau misalkan untuk jasa yang saya tahu sih di kantor yang saya kerja sekarang itu namanya namanya kantor akuntan publik Heru Satya Rukmana, itu tempatnya di Bojonggede di Bogor. Nah, itu untuk jasa-jasanya kita ada laporan keuangan, terus audit atas laporan keuangan, terus audit atas manajemen, terus audit atas perilaku manajemen, terus perpajakan, dan audit yang terakhir itu audit investigasi. Kalau untuk audit, khusus untuk audit investigasi dari kepala kantor atau yang punya kantor itu harus mempunyai sertifikat CPI. Oh, CPI. itu sertifikasi khusus ya Kak ya? Khusus investigasi. Kalau misalkan dari kantor itu nggak punya CPI, itu dia nggak boleh boleh buat ya. audit investigasi. Nah, menarik nih kan nih, sama rekan-rekan menarik banget nih untuk mengenai audit investigasi ya. Karena yang seperti kita tahu kalau rekan-rekan mengetahui bahwa di TV gitu misalkan koruptor ditangkap atas ini, atas kekurangan, atas misalkan suap atas ini, atas bantuan bla 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 gitu. Nah, itu tentu pastinya kan mereka mengetahui itu dari tim audit ya Kak ya. Nah, berarti kalau bisa dibilang audit itu pekerjaan yang paling menantang ya Kak ya. Karena pertama mereka meneliti keuangan yang balance atau enggaknya, yang kedua mereka juga ya meneliti uang-uang hasil korupsi seperti itu gitu, dengan banyaknya tantangan dan banyaknya segala macam hal di luar itu ya Kak ya. Benar. Ya, contohnya juga dulu saya juga pernah ngadepin nih audit investigasi. Pertama saya masuk kerja, saya langsung diterjunin ke itu audit investigasi. Itu dulu di salah satu universitas swasta yang ada di Bekasi. Itu sekitar bulan Maret April, 2 bulan. Itu emang susah banget untuk audit investigasi, karena kita bukan fokus ke laporan keuangan, ya kita mencari bukti di situ. Bukti maksudnya ya bukti apakah uang yang ada di kampus tersebut tuh benar-benar digelapkan atau benar-benar disalahgunakan atau benar-benar disalahgunakan atau dikorupsi gitu. Jadi kita ya posisi kita kan harusnya sebagai audit itu kan independen ya. Independen. Kita nggak boleh memihak ke A atau ke B gitu ya. Nggak boleh, makanya terusnya di situ kadang ada pihak yang mempengaruhi, Pak, orang ini loh, yang ini orang ini loh gitu kan. Kita nggak bisa langsung Nggak bisa oh iya gitu. percaya gitu kan, sama aja kita pihak ke dia. Betul. Gitu. Makanya susah investigasi itu di situ. Akhirnya kita laporan itu ditolak sama pihak rektor dari karena kampus tidak tersebut. independen ya. Bukan karena independen, karena ya laporan kita berbanding kebalik dengan laporan mereka gitu. Jadi mereka tuh mau mengangkat kasusnya ke FA, istilahnya seperti itu. Tapi dari kita laporannya ya kebalikan dari mereka lah gitu kan. Dari mereka ya mungkin agak sedikit kecewa gitu. Kan. Ya itu kan, ya itu teman kita kan. Kita sebagai pihak independen harus harus memberikan laporan yang ya kita menurut kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan di komisi itu tuh nggak ada penyelewengan misalkan, ya kita harus menyampaikan bahwa nggak ada pengelapan dari uang ini, nggak ada misalnya. Kalau misalkan ada ya kita sampaikan, tapi itu kita menyampaikan yang kebalikan dari mereka gitu. Jadi ya mungkin itulah salah satu contoh saya bagian audit investigasi. Wah, itu benar 1 bulan full udah nggak ada
Saya bolak-balik Bogor Bekasi udah. Tiap hari. Berarti pada saat kakak berada di kantor akuntan publik itu pernah mencicipi gitu, maksudnya audit investigasi itu seperti apa dengan tim-tim yang profesional juga tentunya ya Kak ya. Nah, Susah. mungkin juga rekan-rekan ingin mengetahui nih, di kantor KAP itu pertama kali kakak kerja itu, keluh kesah kakak sih selama di kantor KAP itu apa ya, selama memulai pekerjaan maksudnya gitu. Kalau untuk keluar kesah itu ya saya cerita aja sebagai pengalaman saya pertama kali kerja di, apalagi langsung ke auditor. Kalau pertama kali kerja di auditor tuh kita apa namanya ya, kalau bayangan orang kan wah langsung audit ini, langsung di perusahaan ini dia tuh, itu enggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Nggak semudah itu, brother. Jadi kalau kesal pertama yang pertama di kantor ya KAP itu khususnya kita harus penyesuaian banget di kantor itu. Kayak misalkan untuk jam kerja, terus pola kerjanya gimana, kita harus menyesuaikan. Terus yang kedua, kita harus belajar lagi. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus bisa menguasai teori tentang auditnya, terus tentang laporan keuangannya, terus penyajian laporan keuangannya. Kita harus belajar lagi dari awal. Jadi mungkin sekitar 2 bulan saya nggak diterjunin sama kepala kantor karena emang ya anak baru lah, belum berani diterjunin langsung. Nah, akhirnya saya 2 bulan, yang bulan pertama untuk penyesuaian, sebulan 2 untuk pembelajaran ulang lagi, kayak misalkan teori. Saya tanya ke rekan, ke teman-teman kantor, ke kepala kantor, tanya teori gitu ya? Terus baru bulan ketiga baru saya diterjunkan. Kalau saya di situ sih, kalau kesannya hanya di situ. Itu selanjutnya ya enjoy lah. Iya benar. Jadi untuk 3 bulan itu 3 bulan yang penuh tantangan gitu loh, di ketika Kak Refli ini itu menjadi auditor. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya, sebagai penutup juga, karena memang menilai dari auditor itu pekerjaan yang cukup menantang dan juga pekerjaan yang cukup memerlukan keahlian khususnya yang tadi kakak bilang itu, ketika kita masuk di dunia kantor akuntan publik itu kita juga harus memenuhi sertifikasi ya Kak ya. Nah, mungkin pesan kakak untuk calon auditor nanti di masa depan, mungkin yang sedang menonton ini mungkin cita-citanya atau ketika mereka sudah keluar dari UIN Bandung, ingin menjadi auditor nih atau ingin bekerja langsung di kantor akuntan publik gitu. Pesan kakak untuk mereka seperti apa ya Kak? Ya, sebenarnya untuk masuk ke KAP itu yang penting kita itu khusus banget lulusan akuntansi yang pertama. Yes, akuntansi. Yeah. Kalau di kantor saya emang khusus akuntansi, kemudian di luar akuntansi itu susah, kayak misalkan manajemen atau ekonomi itu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya Kak ya? Kemungkinan. Tapi kan harus semangat. Tetap aja sih bisa lah gitu, dikit lah, bukan dikit sih, maksudnya ada peluang bisa. Jadi belajar lagi. Paling ya itu kalian harus bisa menguasai yang namanya akuntansi. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua pokoknya fokus banget. Kalau misalkan fokus di akuntansi lah, kita harus lebih fokus ke akuntansinya gitu. Soalnya emang ya auditor makannya akuntansi, bukan makanan ekonomi. Maksudnya bukan teori, kita lebih banyak ke praktek keuangannya gitu. Jadi kita ya kalau misalkan di perusahaan kan buat jurnal, terus jadi posting, terus akhirnya dibikin jadi laporan keuangan kan. Kalau kita kebalikan, kita bikin laporan keuangan dulu, baru ntar ke akhirnya alurnya seperti itu. Oke. Itu yang kedua. Santai. Nggak apa-apa. Pesan. Justru saya makin tertarik sampai kentang saya habis ini. Gila, mantap. Gimana lagi? Terus yang ketiga, mungkin saya katakan jujur ya, untuk kita yang lulusan S1 untuk kerja di kantor akuntan publik itu gaji awal ya, atau pendapatan awal tuh. Wah, ini menarik nih masalah gaji nih. Lanjut. Gimana? Kalau misalkan kita belum punya sertifikat tuh penghasilannya kecil, jadi nggak sebanding dengan pekerjaan kita gitu, dengan tingkat resiko kita atau apa? Kan sebayang dengan apa yang teman-teman bayangkan gitu. Ekspektasinya gitu, katanya akuntansi
Auditor gaji gede enggak, katanya tuh yang di forum-forum yang kayak seminar gitu untuk jadi akuntansi ini banyak dibutuhkan sama orang-orang, terus misalkan gaji di atas 10 juta gitu. Enggak sebanding ya kayak. Banding nggak beda. Emang sih apa jadi auditor tuh perjuangan banget. Perjuangan. Teman-teman kalau mau kamu masuk auditor, kalau udah masuk nih, usahakan teman-teman ambil sertifikat. Sertifikat yang menentukan. Nah, Kak, tadi kan juga di awal kita bahas tentang sertifikat, dan mungkin di akhir sesi ini mungkin teman-teman ingin mengetahui bahwa sertifikasi apa sih yang harus kita ambil gitu untuk masuk untuk berfokus pada audit gitu. Kalau yang saya lihat di website IAPI kan, Iya. IAPI itu kan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Dari situ dia ada 3 tingkatan. Yang pertama itu sertifikat ACPA. ACPA. Apa itu, Pak? Itu kayak bisa dibilang dia awal dari CPA. Itu yang pertama. Terus yang kedua baru ada CPA. Nah itu kan dari A-nya lah. Tingkatan kedua. Terus itu dia lebih agresif lagi. Terus yang terakhir baru CA. CA itu apa? Certificate akun. Nah, itu yang itu kalau CA itu udah bisa bikin kantor akuntan publik. Oh, jadi kayak buka praktek kayak di kedokteran gitu ya? Gitu. Kalian harus sampai ke CA dulu baru bisa buka praktek auditor. Kalau misalkan cuman ya itu kalau kita menuju proses ke CA-nya itu wah berat banget. Nah, itu dia tuh. Jadi nggak asal main buka kantor, nanti digerebek Satpol PP. Enggak, gerbek OJK. Oh iya, gerbek OJK. Bukan pekerja, bukan apa pedagang kaki lima, ini salah ya. Relatif gitu. Nggak bisa. Nggak segampang itu. Makanya teman-teman kalau misalkan udah masuk kantor akuntan publik, teman-teman udah keterima, syukurin kerja di situ. Maksudnya bukan syukurin, kita harus bisa bersyukur kerja di akuntan publik walaupun hasilnya kecil. Walaupun tadi sih emang awal kita kalau misalkan mengandalkan sarjana S1 aja gak cukup. Tapi kalau misalkan kita udah ambil sertifikat, udah masa depan kalian terjamin dah di situ. Benar. Apalagi kalau jabatan kita udah cukup besar gitu, udah cukup tinggi, mungkin lebih enaknya itu yang tadi kakak bilang tuh buka kantor akuntan publik sendiri. Ya, itu. Jadi kita duduk manis gitu kan ya, kayak dokter gitu, nanti ada yang datang, udah gitu. Kita jangan tangan-tangan doang, yang kerja anak buah. Nah itu dia tuh. Aduh ya Allah, amin ya Allah. Semoga saya dan Kak Refli bisa menjadi calon akuntan dan calon auditor yang independen dan yang amanah. Cukup amanah, bukan cukup amanah, yang sangat amanah gitu. Sama jadi calon akuntan yang sukses, amin ya Allah ya. Dan juga mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mengambil job pekerjaan gitu, untuk menjadi akuntan publik, untuk jadi auditor gitu, teman-teman bisa mengikuti dari saran tadi Kak Refli yang telah disampaikan. Mungkin seperti itu, simple. Cuman ya kadang berat ngelakuin. Lalu ini itu yang berat. Iya. Oke, sip. Mungkin untuk mungkin itu aja ya Kak ya. Terus udah gitu doang. Udah gitu aja. Ya pengen ngobrol lain gitu. Nanti ngobrolnya kita belakang layar aja, soalnya durasi kepanjangan ya. Udah berapa nih? 18 menit. 18 menit. Emang berapa sih harusnya? Yang bebas sih, kalau kemarin teman sih 30 menit. Ya udah samain aja, tanggung ya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan yang mungkin bakal panjang ya Kak ya. Oke. Jadi gini, untuk di kantor akuntan publik, kakak pernah mengalami masalah apa sih yang di dalam pekerjaan kakak gitu? Yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa kerja di akuntan publik itu cukup menantang dan cukup banyak sesuatu hal yang bisa dibilang menyulitkan seperti itu. Nah, apa hal yang dalam pekerjaan kakak sampai dijadikan kantor akuntan publik ini yang pernah terjadi kendala gitu di diri kakak gitu? Kalau untuk kendala sih ya itu poin utamanya itu lebih ke teori sih. Ya teori di auditornya, di auditnya. Saya belum, saya kan baru kerja sekitar 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan. Kalau untuk penguasaan teori akuntansi itu masih kurang saya, karena emang
banyak banget. Akuntansi itu luas banget. Luas banget. Jadi Kelemahannya itu. Jadi jangan nyangka akuntansi cuma nyatet doang gitu sama ngelaporin enggak, men. Susah. Kurang juga pusing, men. 7 semester di akuntansi syariah gitu. Lanjut kayak gimana, Pak? Ya. Berarti di situ berarti lebih ke teori. Karena emang selain kita praktik juga disertai dengan teori, kita nggak bisa asal jeplek gini itu menurut biasanya kan menurut akal, bukan menurut nalar gitu kan. Itu nggak bisa gampang itu kalau di auditor. Kita harus tetap berdasarkan teori, berdasarkan kalau kita kan PSAK. Kalau enggak SAK etap kayak gitu. Kitab suci akuntansi itu biasa catat. Kitab suci. Posisinya harus pakai itu. Itu wajib banget sih untuk di audit. Karena emang semua pedoman ya ada di buku itu. Kita harus benar-benar dipelajari, benar-benar memahami itu. Yang susah di situ sih ya. Mungkin kebanyakan gitu sih, lebih susah teorinya. Ya emang benar sih. Di lapangan gampang, praktek tuh gampang. Tapi untuk teorinya sulit. Sulit. Tapi tetap kalau di auditor tuh harus pakai teori, jadi keduanya tuh harus saling berkesinambungan. Itu harus banget di auditor. Kalau misalkan mungkin di kerjaan di profesi lain kayak misalkan akuntansi gitu kan, ya teori kan masih ya dia tetaplah seperti itu terus kan. Misalkan pembukuan terus presenter pelaporan itu mungkin seperti itu lebih kayak nggak terlalu sulit sih. Kalau auditor ya emang sih kita harus misalkan beda perusahaan, kan ada perusahaan yang bergeraknya ya itu perusahaan manufaktur, terus jasa terus dagang beda-beda. Itu juga SAK-nya beda-beda lagi, beda pelakuan juga. Jadi harus benar-benar ya itulah tadi lebih ke teorinya sih kalau saya. Nah, untuk masalah teori mungkin bisa berbaur ya, semakin belajar. Benar. Jadi saya ingat sama sebuah quotes gitu, sebuah kata-kata terbentur gitu. Nah, jadi ya mungkin terus juga pernah juga saya dengar ya teori itu dari guru SMP saya. Jadi tuh kita ketika belajar gitu di sebuah institusi pendidikan atau belajar dalam masalah kehidupan gitu, kita diibaratkan itu tenggelam di dalam lautan luas gitu. Jadi kita kalau lelah ya kita tenggelam, tapi sebisa mungkin kan kita kan mempunyai gairah untuk hidup kan, kita sebisa mungkin mempunyai keinginan untuk bertahan hidup sampai di garis titik akhir gitu. Maka dari itu daripada kita tenggelam alias menyerah, ya mending kita berenang sebisanya. Walaupun kita ngambang atau begini aja gitu, dikit-dikit kata-kata, tapi ujung-ujungnya juga kita bakal menemukan daratan. Nah, mungkin begitu juga dengan Karefli gitu. Jadi berbaur gitu maksudnya, pasti sedikit demi sedikit, pelan demi pelan gitu akan menyentuh daratan, yang dalam artian kita mengetahui seluk-beluk dalam akuntansi seperti itu ya kayak. Betul sekali. Mungkin seperti itu. Itu tadi pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang akan menutup kegiatan podcast episode 2 dengan tema mengenal audit dan penerapannya dalam episode kali ini. Bentar banget tadi ya. Kurang lama. Aduh, ini malah narasumber ini pengen lama banget nih. Gimana nih, sedangkan penyimpanan saya ini HP udah cekik gitu. Jadi begitu ya mungkin teman-teman ya. Terima kasih telah menonton acara podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast bulan depan di episode ketiga dengan moderator anggota Departemen Keilmuan yang lainnya. Saya Danu Prasetyo selaku Kepala Departemen Keilmuan Dema FEBI UIN Bandung, dan yang di sini merupakan Kak Refli Mahendra S. Akun sebagai pemateri dalam kegiatan podcast. Pembicara. Oh iya, pembicara. Masalahnya nggak nyampein materi. Ini kan podcast, ini kan ngobrol santai. Jadi pembicara. Kak Refli Mahendra S. Akun sebagai pembicara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.